Halo, assalamualaikum. Pada video kali ini kita bahas lagi smartphone dari Infinix. Ya, sepertinya memang Infinix lagi rajin ya rilis smartphone barunya. Setelah kemarin kita sempat bahas Infinix Note 7 Lite dan juga Infinix Hot 9, kita akan bahas sekarang Infinix Note 7 ya. Yang ini nggak terlalu mirip kayak yang dua tadi. Kalau yang sebelumnya itu mirip-mirip ya speknya, kemudian juga kameranya dan lain-lain. Ini rada beda karena sekarang speknya Infinix ini kuat buat gaming, dan sejauh ini saya nyatakan ini sebagai smartphone Infinix yang paling smooth. Ya, keputusan Infinix memilih Helio G70 sebagai otak dari dapur pacu Note 7 ini berbuah manis ya. Performanya terangkat signifikan rasanya, bahkan untuk urusan kegegasan saya betah dengan smartphone ini. Betul, sebelumnya saya sudah coba Helio G70 ini di Realme C3 ya. Mungkin karena Realme C3 RAM-nya hanya 3GB yang saya coba waktu itu, jadinya berasanya Infinix Note 7 ini berasa gegas banget ya. Dan juga smartphone ini memang nggak punya masalah di sensitivitas layarnya ya. Nah, soal layar ini kan memang layarnya hampir 7 inci ya dimensinya. Kalau buat gaming sih memang enak ya, tapi buat main sehari-hari, buat keperluan lain rasanya agak bongsor memang. Kalau urusan bobot, bagi saya segini udah pas. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan dari teman-teman, untuk ukuran layar sampai hampir 7 inci ini, resolusinya HD Plus gimana tuh? Dan lagi-lagi, buat saya sih nggak terlalu masalah ya. Buat Instagraman masih oke, buat sosial media, buat sehari-hari dipakai masih oke kerapatannya. Cuma memang kalau dipakai nonton YouTube, kita nggak bisa mentokin ke Full HD atau bahkan lebih dari itu ya. Dan kerasa di situ ketajamannya udah rada beda ya, rada berkurang. Tapi di sisi lain, ini adalah blessing in disguise ya. Bisa jadi main game bisa smooth itu di Infinix Note 7 ini gara-gara grafiknya memang nggak terlalu berat. Karena dia hanya memproses resolusi HD Plus ya. Dan jadinya ketika main PUBG saya ngerasain ini smooth banget, asli smooth banget. Dengan settingan grafisnya mentok di HD, dengan frame rate high. Dan kamu bisa dapatkan frame rate ultra dengan menurunkan grafisnya sedikit ke balance ya. Serius, baru kali ini saya betah main PUBG di smartphone-nya Infinix. Salah satu alasan lainnya mungkin juga karena smartphone ini masih memiliki jack audio 3,5 mm, di mana smartphone lain yang ada di rumah saya kebanyakan flagship sudah nggak pakai jack audio ini. Gimana pun main game PUBG itu lebih enak kalau pakai headset yang berkabel ya, buat dengerin arah musuh dari mana. Dibandingkan dengan TWS sekalipun tetap masih enak yang berkabel karena masalah delay. Yang berkabel ini hampir zero delay lah ya, atau nggak ada delay sama sekali dibandingkan TWS. Sementara untuk loudspeakernya menurut saya so-so lah ya, nggak ada bedanya sama Infinix Note 7 Lite, di mana suaranya terdengar rada-rada cempreng. Powernya sih ada lah ya, tapi memang kalau kamu fullin volumenya maka akan kerasa atau kedengeran sember sih speakernya ini. Silahkan didengarkan lagu berikut ini. Untuk kameranya, saya pun ngerasa ini kurang lebih sama ya dengan Infinix Note 7 Lite, di mana maksimal resolusi kameranya ada di 48 megapiksel. Hasilnya tajam di outdoor, warna dan saturasinya bagus, di indoor masih cukup terang, cuma ketajamannya sudah berkurang. Lalu di low light ya sudah banyak menurun ya, tapi kabar baiknya sekarang sudah ada night mode yang bagi saya masih butuh banyak penyempurnaan. Meski setidaknya sudah memberi bantuan di kondisi temaram ya. Kamera belakangnya memang ada 4 ya, tapi sama seperti Infinix Note 7 Lite dan Hot 9 juga, anggap saja 3 kamera lainnya itu cuma numpang absen. Ultra makro 2 megapiksel bagi saya tetap kurang tajam ya, walaupun mungkin masih bisa berguna. Tapi AI lens sama depth sensornya ini bagi saya nggak jelas sih buat apa memang. Nah, yang penting adalah perekaman videonya sekarang sudah punya stabilization ya, walaupun lagi-lagi stabilization ini masih butuh penyempurnaan juga. Untuk masalah penstabilan sudah kerasa banget ya mengurangi goyangan kalau lagi pakai mode anti video ini. Tapi kemudian saya ngeliatin ada hasilnya yang rada beda, yaitu muncul flicker-flicker ya di beberapa bagian videonya. Jadinya bagi saya butuh penyempurnaan lebih lanjut lagi buat ngurangin hal ini. Sementara kamera depannya 16 megapiksel punya kemampuan yang oke di kondisi ideal. Tapi jangan lupa karena ini fixed focus, untuk dapetin fokus yang tajam, kamu harus atur jarak sedemikian rupa agar tetap berada di titik fokusnya. Kemudian portrait mode kurang rapi ya, dimana bagian tepian objek terasa soft focus, dan juga kalau di low lights, warna dari kulit kita menjadi pucat. Oke, silakan disimak dulu untuk hasil foto dan videonya berikut ini, monggo. Sing to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Restless every time we start looking as a lost control. Oh, it's paradise with a nasty bad
kamera tanpa stabilisasi, kita coba turun tangga. Dengan stabilisasi. Ini dia perekaman dengan Infinix Note 7. Masih ya, kalau ngedap backlightnya slow banget demi wajahnya bisa dilihat lebih jelas lagi. Kalau cahayanya ideal, tajam sih, bagus. Tinggal dinilai soal audionya ya. Sekarang kita coba turun tangga. Stabil nggak segitu? Ternyata ada mode stabilisasi untuk kamera depan juga. Kita akan coba lagi. Naik tangga sekarang. Lumayan ya. To be fair, pricing dari Infinix Note 7 ini memang udah beda ya. Jadi harganya Rp2,5 juta, itu harga flash sale. Subsidi 200.000 dari harga normalnya, yang menurut saya di level harga segitu persaingannya sudah sangat buas ya. Mungkin Helio G70 dikombinasikan dengan RAM 6GB, storage 128GB, baterai 5000 mAh dan bodi bongsor serta display yang indah ini masih layak banget dihargai lebih dari Rp2,5 juta. Tapi brand lain juga memberikan penawaran yang nggak kalah menarik di level harga yang sama. Mungkin seandainya Infinix masih memberikan aksesoris yang ada stylusnya itu di level harga 2 jutaan ini, bisa jadi diferensiasi yang kuat ya untuk seri Note dari Infinix ini. Jadi saya cuma bisa bilang Infinix Note 7 ini adalah handphone yang oke, bahkan sebagai handphone Infinix yang paling smooth yang pernah saya coba sejauh ini. Tapi sebelum meminangnya pastikan Anda sudah cek dulu para pesaingnya apa saja, dan kalau sudah yakin boleh lah ya. Linknya akan saya sertakan di deskripsi video ini. Semoga abis ini seri Zero juga dibawa Infinix ya, biar makin lengkap seri yang dijual Infinix di Indonesia, makin rame, makin senang kita bahasnya. Itu aja video kali ini dari Kota Cimahi. Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take me in the smoke, breathe me in and let me go. Sink to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do.